Selamat pagi adik-adik, senang sekali kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu online kita. Gimana kabar adik-adik pagi hari ini? Wah, tetap semangat ya adik-adik, walaupun masih di rumah. Kita bersyukur Tuhan tetap jagai dan lindungi kita. Kita mau mulai sekolah minggu, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Kami mau sekolah minggu, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan anugerahkan roh hikmat dan wahyu supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami saksikan dan kami jadi pelaku firman Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat sekolah minggu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Hai adik-adik, selamat pagi. Udah siap untuk dengarkan firman Tuhan ya? Hari ini kita belajar tentang seorang raja yang namanya Asa. Kalau kita lihat dari latar belakang keluarganya, tidak ada teladan yang membuat dia bisa mengasihi Tuhan. Dia sangat kurang pengajaran karena orang tuanya tidak mengasihi Tuhan. Bahkan neneknya adalah seorang penyembah berhala. Tapi walaupun begitu, dia tetap mengasihi Tuhan. Adik-adik mau tahu ceritanya? Kita saksikan ya. Ini dia cerita tentang Raja Asa. Raja Asa, kemenangan atas Zera. 2 Tawarik 14. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan pemerintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya, di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah, orang Ethiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya,
Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dan orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari para imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak ada orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tapi kamu ini, kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Lewi, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak orang yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka mengumpulkan di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dan dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudus dirinya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Adik-adik sudah menyaksikan video tentang Raja Asa? Kita lihat dari cerita Raja Asa bagaimana dibilang dia
dengan tulus ikhlas mencintai Tuhan. Dia melakukan apa yang benar seperti Daud nenek moyangnya. Wah, hebat ya. Padahal orang tuanya, neneknya tidak mengasihi Tuhan, tapi dia mau mengasihi Tuhan dengan tulus ikhlas. Dan apa yang terjadi karena dia mengasihi Tuhan dengan tulus ikhlas? Di Alkitab dibilang sepanjang pemerintahannya, kerajaannya ada dalam keamanan, tidak ada peperangan. Karena Tuhan anugerahkan keamanan. Bahkan negara itu bisa memperbaiki, kerajaan itu bisa memperbaiki tembok-tembok kerajaan yang rusak. Ada pembangunan terjadi. Nah, kita lihat juga di video tadi bagaimana dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia hancurkan tugu-tugu berhala, tiang-tiang penyembahan berhala. Bahkan dia turunkan jabatan neneknya karena neneknya tidak mengasihi Tuhan. Adik-adik, mau mengasihi Tuhan dengan tulus ikhlas seperti Asa? Adik-adik mungkin berkata, aku tidak punya teman yang komunitasnya baik. Ingat, lihat Asa. Sekalipun mungkin keluarganya tidak begitu mendukung dia untuk mengasihi Tuhan, tapi dia bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Kalau adik-adik mau, adik-adik bisa. Mau? Kalau mau kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang kami pelajari tentang Asa. Kami mau untuk kami mencintai Tuhan dengan tulus dan ikhlas sepanjang hidup kami. Kami dedikasikan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa untuk adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini. Anugerahkan takut akan Tuhan. Anugerahkan hormat akan Tuhan. Buat mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi. Mereka jadi berkat, jadi teladan dimanapun mereka berada. Dan Tuhan membuat apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka berhasil dalam nama Yesus Tuhan. Diberkati juga keluarga mereka Tuhan. Mata pencaharian pekerjaan keluarga mereka diberkati sehingga ada kelimpahan dalam keluarga demi keluarga. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami katakan Indonesia shalom bagimu, Indonesia damai sejahtera bagimu, karena Tuhan mengasihi engkau. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa di surga. Sepanjang hari ini kami mau apapun yang kami lakukan, pikirkan dan katakan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekolah minggu kita selesai adik-adik. Senang bertemu dengan adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.